Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ahmad Fadli. Saya dari kelas 3A, jurusan RMIK. Di sini saya akan mengerjakan penugasan video penyusunan anggaran di unit rekam medis. Setiap unit di rumah sakit membutuhkan anggaran untuk menjalankan fungsinya. Tetapi bagaimana cara menyusun anggaran yang tepat, realistis, dan selaras dengan kebutuhan pelayanan? Di sini saya akan membahas langkah-langkahnya secara sistematis dan terstruktur. Pertama, apa itu anggaran? Anggaran adalah rencana keuangan yang memuat estimasi pemasukan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks unit rekam medis, anggaran disusun sebagai dasar untuk yang pertama, menjalankan kegiatan operasional harian. Kedua, menyediakan sarana dan prasarana. Ketiga, menjamin kualitas pelayanan. Keempat, mendukung program rumah sakit secara keseluruhan. Anggaran bukan hanya sekedar angka, tetapi juga perencanaan strategis agar unit bisa berfungsi secara optimal. Lalu, fungsi dan tujuan anggaran. Fungsi anggaran yang pertama, perencanaan, menyusun kegiatan tahunan dengan perhitungan biaya. Kedua, pengendalian, membatasi pemborosan atau penggunaan tidak efisien. Ketiga, evaluasi, menilai efektivitas penggunaan dana. Keempat, koordinasi, menyelaraskan program antar unit. Dari keempat tersebut, tujuannya yaitu yang pertama, mendukung kelancaran pelayanan rekam medis. Kedua, memenuhi kebutuhan SDM dan alat kerja. Ketiga, memastikan kegiatan sesuai dengan prioritas rumah sakit. Dengan kata lain, anggaran adalah alat kendali dan alat ukur kinerja. Lalu di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis anggaran. Dalam unit rekam medis, kita biasanya menyusun anggaran berbasis kegiatan dan kebutuhan operasional. Yang pertama, anggaran operasional, yaitu ada biaya alat tulis kantor atau ATK, lalu biaya formulir, map, kertas rekam medis. Terakhir, biaya transport pengambilan atau penyerahan berkas. Yang kedua ada anggaran SDM. Ada lembur petugas rekam medis, lalu pelatihan dan workshop, dan sertifikasi koder dan petugas pengarsip. Ketiga, anggaran pemeliharaan dan pengembangan. Yang pertama, pemeliharaan sistem SIM-RS. Kedua, penggantian lemari arsip. Ketiga, upgrade software coding. Lalu ada anggaran pengadaan alat. Contoh-contohnya komputer dan barcode scanner. Lalu rak penyimpanan rekam medis dan printer alat scanning. Anggaran bisa diklasifikasikan menjadi rutin, tahunan, atau insidentil. Berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan anggaran. Bagaimana langkah-langkah menyusun anggaran unit rekam medis? Langkah pertama, yaitu evaluasi anggaran tahun sebelumnya. Lihat realisasi anggaran, mana yang terrealisasi, mana yang tidak. Lalu tinjau kegiatan yang tertunda atau gagal. Langkah kedua, identifikasi kebutuhan.
berdasarkan kegiatan rutin dan program baru. Lihat kebutuhan alat, pelatihan, perbaikan sistem. Langkah ketiga, penyusunan RAB. RAB itu adalah rencana anggaran biaya, yaitu buat daftar item, barang atau jasa, jumlah, harga satuan, total biaya. Lalu sertakan justifikasi setiap item, mengapa dibutuhkan. Langkah keempat, prioritas kebutuhan. Bedakan mana yang harus dan mana yang sebaiknya. Gunakan pendekatan SMART. S. Specific, M. Measurable, A. Achievable, R. Realistic, T. Time bound. Lalu langkah kelima yaitu koordinasi dan pengajuan. Konsultasikan ke bagian keuangan dan perencanaan. Serahkan proposal sesuai timeline rumah sakit. Jangan lupa anggaran harus didukung data dan analisis beban kerja. Lalu saya akan menjelaskan studi kasus mini. Contoh studi kasusnya yaitu tahun lalu sebuah RS mengalami keterlambatan input data karena kekurangan komputer dan petugas pendaftaran sering lembur. Maka untuk tahun ini unit rekamedis menyusun anggaran dengan yang pertama, pengadaan 3 unit komputer baru dibanderol harga senilai 21 juta. Lalu kedua, lembur petugas senilai 10 juta. Ketiga, pelatihan SIM RS senilai 5 juta. Dan yang terakhir, ATK dan formulir senilai 8 juta. Totalnya yaitu adalah 44 juta dengan rincian dan justifikasi lengkap. Anggaran ini disetujui karena didukung dengan pertama, laporan beban kerja. Kedua, evaluasi kendala tahun lalu. Ketiga, proposal kegiatan tahun berjalan. Hasilnya adalah tingkat keterlambatan menurun 60% dan kepuasan staf meningkat. Lalu saya akan menjelaskan tantangan dalam penyusunan anggaran. Namun dalam praktiknya, menyusun anggaran juga punya tantangan. Misalnya, yang pertama, kurangnya data pendukung. Kedua, ketidaksesuaian kebutuhan dengan anggaran yang tersedia. Ketiga, revisi mendadak dari manajemen. Dan keempat, lemahnya koordinasi antar unit. Solusinya yaitu kumpulkan data sejak awal tahun, buat skala prioritas kebutuhan, rutin berkomunikasi dengan tim keuangan dan perencanaan, libatkan seluruh anggota tim saat menyusun kebutuhan. Jadi, menyusun anggaran bukan sekedar mengisi tabel angka. Ini adalah proses perencanaan yang cermat dan strategis. Setiap rupiah yang diajukan harus bisa dipertanggungjawabkan dan mendukung mutu pelayanan. Sebagai petugas atau kepala unit rekamen,